Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak Boni, saya siap belajar. Oh iya, terima kasih ya untuk semangat belajar hari ini. Juga harus bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan atas kasih dan sayangnya. Juga berterima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah mendampingi kalian selama ini dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oh ya, sebelum Mbak Boni mulai, Mbak Boni mengharap ketika melihat tayangan video pembelajaran, videonya tidak dipotong-potong atau di skip-skip ya, agar kalian mudah untuk memahami pembelajaran yang akan disampaikan. Dan juga ada banyak informasi yang terlewat nanti kalau misalnya kalian skip videonya ya anak-anak ya. Baik anak-anakku, mari kita mulai. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menemukan informasi dari bacaan, memberikan tanggapan, dan membuat ringkasan. Nanti setelah tayangan video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menemukan informasi dari sebuah bacaan, bisa membuat tanggapan, dan juga bisa membuat ringkasan atas sebuah bacaan. Itu anak-anak ya. Yang pertama, menemukan informasi dari bacaan. Bagaimana Pak Boni menemukan informasi dari bacaan itu? Nah, ini bisa kalian baca ya. Yang pertama, anak-anak, kalian harus membacanya dengan cermat. Artinya, membaca dengan atau sesuaikan dengan tanda baca yang ada. Jika tanda titik, ya intonasimu itu berhenti. Begitu juga ketika dengan tanda tanya atau tanda seru ya anak-anaknya. Untuk apa dibaca seperti itu? Agar mempermudah kalian memahami isi bacaan. Yang kedua, kalian bisa memberi tanda dengan menggarisbawahi atau memberi warna dengan stabilo. Apa itu yang diberi tanda Pak Boni? Yang diberi tanda adalah kalimat kunci dari bacaan tersebut. Ya, dan berikutnya adalah temukan ide pokok. Nah, anak-anak, kalimat kunci itu biasanya merupakan ide pokok. Jika kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya, apakah itu di awal atau di akhir dari sebuah bacaan, maka itu merupakan isi dari bacaan tersebut. Ya, seperti apa itu? Pak Boni beri contoh. Mari kita baca pelan-pelan paragraf yang pertama ini ya, atau bacaan yang pertama. Ada sepasang kura-kura hidup di telaga Kumudawati. Kura-kura jantan bernama si Durbudi. Kura-kura betina bernama si Kacapa. Telaga Kumudawati sangat indah. Di sana banyak tumbuh bunga teratai. Bunga tersebut beraneka ragam warnanya. Ada yang merah, putih, dan biru. Air telaga Kumudawati sangat jernih. Air telaga ini berasal dari telaga Manasasara. Nah, anak-anak, coba kalian tebak atau kalian cari mana yang menjadi ide pokok atau mana kalimat yang hendak kalian beri warna atau kalian beri tanda. Iya, pinter, bener semua. Ini Pak Boni beri tanda garis bawah ya. Nah, anak-anakku, inilah yang Pak Boni maksud dengan kamu memberi tanda. Yang mana? Yang merupakan kalimat inti yang berisi ide pokok dari sebuah paragraf. Dan inilah isinya dari paragraf itu. Kamu lihat di bawahnya ini,
Ini merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama yang Pak Buni beri tanda ini. Jelas anak-anak ya. Contoh yang kedua, mari kita baca lagi. Beraneka warna layang-layang yang terbang di lapangan desa itu. Model layangannya juga beraneka ragam. Ada yang bercorak ikan, manusia, hewan, dan lainnya. Anak-anak terlihat girang dengan layangannya masing-masing. Ada yang teriak sambil meledek layangan temannya. Ada juga yang sibuk mengendalikan layangannya. Terlihat seru dan mengasihkan menyaksikan anak-anak bermain layang-layang sore itu. Karena itulah tidak mengherankan jika banyak anak-anak yang menyukai main layang-layang. Ya, paragraf yang kedua ini mana yang seharusnya kalian beri tanda atau kalian temukan sebagai ide pokok? Pinter. Di sini Pak Buni beri tanda garis bawah dan Pak Buni buat ini miring kalimatnya ya. Nah, yang di atas ini merupakan penjelasan dari isi paragraf ini yang berbicara tentang banyak anak-anak yang menyukai main layang-layang. Mainnya di desa, modelnya beragam, ada yang bercorak ikan, manusia ya. Bagaimana keasikan mereka bermain layang-layang. Nah, ini semua isi dari ini kalimatnya Pak Buni garis bawah ini. Dan inilah isi dari paragraf yang kedua ini. Makin jelas anak-anak ya. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah memberikan tanggapan. Tanggapan merupakan suatu reaksi seseorang berupa komentar atas suatu peristiwa atau kejadian yang ia lihat, baca, dengar, atau rasakan sendiri. Tanggapan dapat diartikan sebagai kalimat yang mengandung komentar terhadap suatu peristiwa atau informasi. Adanya tanggapan akan memunculkan kesimpulan atas informasi yang sedang dibahas. Aku ulangi sekali lagi ya. Tanggapan itu merupakan reaksi seseorang yang isinya komentar atas suatu peristiwa. Peristiwa itu yang dia lihat, dia baca, dia dengar, atau mungkin yang mereka rasakan sendiri. Baik, Pak Buni beri contoh tanggapannya. Ya. Sebelumnya, Pak Buni beri dulu bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik. Tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Jelas sekali ya. Jika tanggapanmu itu tidak sesuai dengan topik pembahasan, ya jelas keliru ya anak-anak ya. Dan yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Ini jelas sekali. Kalimat tanggapan harus murni pendapatmu sendiri. Artinya tidak mencontek orang lain ya anak-anak ya. Jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, maka sebaiknya dibarengi dengan tidak emosi. Kurang bagus ya anak-anak ya, ketika kalian menyampaikan tanggapanmu tapi dengan emosi, misalnya marah-marah atau bentak-bentak itu ya, kurang sopan atau kurang baik. Baik, menyampaikan kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka atau nada suara. Artinya dengan ekspresimu. Boleh kok ya kalian menyampaikan tanggapan itu dengan ekspresi. Tujuannya mempermudah si pendengar agar lebih jelas atas tanggapan yang kamu sampaikan itu ya anak-anak ya. Kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Objektif itu artinya apa adanya, tidak atas suka dan tidak suka. Benar-benar karena sesuai dengan apa yang akan kamu sampaikan. Yang berikutnya adalah ketika menyampaikan tanggapan hendaknya tidak menjelekkan pihak lain. Ini juga tidak boleh ya. Kita harus tetap sopan, tata krama yang baik, apalagi dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, gitu ya anak-anak ya. Kalimat tanggapan akan lebih kuat jika dibarengi dengan fakta atau bukti. Nah, ini dia contoh tanggapan. Pernyataan pertama, ujian nasional adalah cara yang tepat untuk menentukan kelulusan siswa. Ini tanggapan dari dua ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Kalimat tanggapan yang positif.
Ujian nasional dapat menentukan keberhasilan cara belajar siswa jika selama proses pembelajaran siswa belajar secara bermakna, maka ujian nasional yang dijalani akan dilewati dengan lancar. Ini bisa juga dikatakan menyetujui ya anak-anak ya, menyetujui dari ini, dari pernyataan yang di atas ini. Nah, yang negatif, sangat tidak sesuai jika proses belajar siswa selama 6 tahun SD ya, ini anaknya, hanya dinilai dari hasil mereka mengerjakan soal selama 2 jam. Penilaian dan penentuan kelulusan harusnya dinilai dari awal proses pembelajaran hingga akhir, bukan hanya melalui beberapa soal saja. Nah, ini bisa dikatakan juga yang tidak menyetujui atas pernyataan yang di atas ini. Contoh selanjutnya, nah ini dia, ini mengenai kalian ya di sekolah kita. Anak-anak SDK Santa Maria dilarang jajan di luar kantin sekolah. Nah, yang menanggapi positif bisa saja seperti ini. Melarang para siswa jajan di luar kantin sekolah bermaksud menjaga kepastian kebersihan makanan dan minuman, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan para siswa. Nah, sementara yang negatif, seharusnya pelarangan itu dihilangkan karena mereka jajan itu sesuai dengan selera makan masing-masing, juga menggunakan uangnya sendiri. Sekali lagi anak-anak, tanggapan yang positif ini bisa dimaknai sebagai yang menyetujui atas pernyataan di atas ini. Yang negatif ini juga bisa dimaknai sebagai hal yang tidak menyetujui atas permasalahan yang di atas ini. Itu anak-anak ya, semakin jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah menjadikan yang panjang menjadi lebih singkat, namun tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulisnya. Ulangi, membuat ringkasan artinya memperpendek bacaan yang panjang itu sesuai dengan bahasa dan kata-katamu sendiri, tetapi tetap dengan mempertahankan urutan isi bacaan dan sudut pandang penulisnya. Itu anak-anak ya. Caranya bagaimana? Nah, ini dia. Pertama, bacalah bacaan itu secara keseluruhan. Artinya jangan dipotong-potong. Ya. Baik, yang kemudian temukan isi dan alur cerita bacaan. Nah, alurnya bagaimana? Alur itu urut-urutan ya, urut-urutan peristiwa dari sebuah bacaan. Baik, yang berikutnya adalah tulis kembali bacaan dengan memperpendek alur cerita dari bacaan itu, tentu sesuai dengan bahasamu sendiri. Baik, Pak Buni bercontoh anak-anak ya. Nah, kalian bisa membaca paragraf ini. Ini ada berapa ini ya? 4, 1, 2, 3, 4 paragraf. Yuk, kita mulai anak-anak ya. Sejumlah petani melon di Desa Kudu, Kecamatan Baki, Sukoharjo mengalami gagal panen. Kerugian yang ditanggung petani melon di desa itu mencapai belasan juta rupiah. Salah seorang petani melon di Desa Kudu bernama Aman mengemukakan kegagalan panen tersebut bukan merupakan kali pertama yang dialami oleh petani di desa setempat. Sudah 4 tahun terakhir ini petani melon khususnya di Desa Kudu selalu mengalami gagal panen. Kami juga tidak tahu apa penyebabnya. Padahal sudah belasan tahun kami menanam melon. Sebelumnya selalu berhasil. Bahkan produksi tanaman melon telah lama menjadi salah satu kebanggaan bidang pertanian di desa ini, ujar Aman ketika ditemui di kediamannya. Aman mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan petani melon dalam rangka meningkatkan kembali produktivitas tanaman tersebut. Pengaturan penanaman melon, lanjut dia, mulai dari pemilihan bibit melon, masa tanam, penggunaan pupuk, dan dosis pestisida telah diperhitungkan dengan seksama oleh petani. Nah, anak-anak, kalimat yang Pak Buni beri warna merah ini merupakan isi dari masing-masing paragraf. Nah, gabungkan antar ini kalimat-kalimat ini yang Pak Buni beri warna merah ini ya menjadi satu paragraf hingga bentuknya seperti ini.
Nah, sejumlah petani melon di Desa Kudu, Kecamatan Bagi, Sukoharjo mengalami gagal panen. Ini isi dari paragraf yang pertama. Kegagalan panen tersebut bukan merupakan kali pertama yang dialami oleh petani desa setempat. Ini merupakan isi dari paragraf yang kedua. Mereka tidak tahu apa penyebabnya. Ini isi dari paragraf ketiga. Dan yang terakhir ini adalah isi dari paragraf yang keempat. Ini anak-anakku contoh bagaimana meringkas suatu bacaan. Makin jelas ya. Baik, pintar semua. Nah, anak-anak, yang terakhir ini adalah latihan. Kalian membaca bacaan ini, kemudian tulislah isi paragraf dari bacaan ini. Berikutnya ini yang kedua. Kalian membuat tanggapan, yang positif itu seperti apa, yang negatif itu seperti apa. Dan yang ketiga, kalian membuat ringkasan. Bacaan yang harus kamu ringkas yang ini. Ya. Tidak perlu bacaan ini kalian tulis kembali di buku tulismu. Yang kalian tulis hanya jawaban dari latihan-latihan ini. Tentu perhatikan sekali dalam penulisannya. Tanda bacanya, huruf kapitalnya, tulisannya juga harus rapi, jelas dan bersih. Tidak banyak coret-coretan, penghapusan, apalagi kena stipo gitu ya. Baik, itu nanti Pak Boni nilai semua anak-anak ya. Pak Boni ulangi sekali lagi. Tugas kalian adalah menjawab soal-soal ini. Soalnya tidak perlu kalian tulis, yang kalian tulis hanya jawabannya saja. Setelah itu kamu foto dan kalian kirimkan ke Pak Boni ya. Baik, jika ada yang kurang jelas kalian bisa menanyakan lagi ke Pak Boni dan Pak Boni tunggu telepon dari kalian. Dan sekian dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya di rumah masing-masing. Selalu mencintai mama dan papa dan tidak lupa merubah diri menjadi lebih baik hari demi hari. Bye-bye. Sampai jumpa.